Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Kali ini saya kedapatan salah satu rekan kita yang mau sharing mengenai pengalamannya menggunakan amulet, baik amulet Luang Puhong maupun Kreba Mai Hung. Kita akan langsung kontekan dengan yang bersangkutan. Bro, boleh sebut namanya nggak nih bro? Nggak usah, jangan. Nggak usah ya, oke. Ya udah, gimana kabarnya bro? Ini udah kita mulai nih recordingnya. Ya, baik kok. Gimana kabarnya, Kuku? Baik juga, 2023. Kyonghi dulu ya, sebelum mulai. Iya, Kyonghi kok. Iya, moga-moga tahun ini lebih wah lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Sekarang Lancar-lancar lah. Sekarang sibuk apa? Terakhir kan waktu itu sempat pindah kerjaan ya? Iya, nah itu yang aku ceritain yang di episode lalu itu kan banyak inilah dapetin kerja sama waktu pakai Luang Puhong ya, amuletnya Luang Puhong itu dapat kerjaan dari ya salah satu orang berpengaruh lah di Indonesia. Oke. Ya pengusaha yang berpengaruh sih menurut saya. Iya, yang waktu itu sempat cerita ya. Iya. Terutama di satu kota itu dia paling berpengaruh sih. Ya kalau lihat pengaruhnya sih, ya kalau saya sebutin beberapa orang tuh pasti sudah tahu siapa ini orangnya. Cuman nggak boleh. Iya. Kan privacy. Dia kuat di situ soalnya. Dia kuat di hal-hal seperti itu. Aku nggak berani. Iya. Nggak apa-apa. Kita emang nggak mau buka identitas orang, apalagi orang yang berpengaruh gitu ya. Nah, betul. Terus gimana setelah kerja di situ? Sekarang masih nggak? Masih kerja sama dia. Tapi gini, awalnya kan saya langsung direct ke orangnya kerjanya. Terus sekitar 4 bulan atau lebih gitu, saya lupa berapa lama gitu. Setelah saya ceritakan setelah beberapa waktu aja. Setelah beberapa waktu, ini tiba-tiba saya dipindahin. Saya pikir, gila nih, saya kok dipindahin ya? Ada apa ini? Mungkin kerjaan saya kurang bagus atau gimana gitu ya. Ternyata saya dipindahin juga sama, bidangnya kan di bagian entertainment ya, video gitu ya. Iya. Terus saya dipindah ke perusahaan, salah satu lini perusahaan dia yang masih dibangun. Masih dibangun. Iya. Oke. Udah lewat setahun lebih saya kerja. Awalnya di video aja nih. Terus nggak tahu kenapa atasan saya itu yang paling tinggi ya, kayak head of-nya tuh, kayak kepalanya di situ ya, kepalanya. Tuh nawarin, kamu mau gak nerima kerjaan ini? Kayaknya kamu cocok deh. Malah jadi ceritanya itu gimana ya? Jadi loncat-loncat ya. Jadi ceritanya dari awal itu saya kalau misalnya ada event atau apa, saya tuh kan nge-video kan. Iya. Nah, nggak tahu kenapa orang-orang di sana itu, terutama bos-bosnya yang, maksudnya kalau kita buka event kan ada booth-booth gitu kan. Iya. Itu booth itu kan pasti kadang bosnya datang. Ya booth lain ya, bosnya datang apa gitu. Mesti herannya itu ke saya gitu loh. Dia ke saya, mau ngajak ngobrol saya gitu. Maunya cuman saya aja. Jadi kalau ke sana itu mesti nyarinya saya. Saya juga bingung loh. Orang ini tahu dari mana? Saya ini siapa gitu loh. Kok tiba-tiba nanyain saya gitu loh. Nanyain, si ini kemana? Mau gua ketemu, ajak ngobrol. Nah, atasan saya mungkin karena melihat itu, saya dikasih tugas. Oke. Ya, dikasih tugas gitu kayak, ayo, kamu handle lah. Handle. Terus selang berapa lama gitu, ya naik pangkat sih. Bukan naik pangkat sih, lebih ke naik gaji lah. Kalau ngomong naik gaji sih. Naik gaji. Handle itu. Dan bagusnya sih saya jadi lebih bisa dalam di usaha ini. Saya kan kerjanya kan di pabriknya langsung, tapi saya bisa lebih dalam di usaha ini gitu loh. Oke. Ketemunya kan, koneksinya kan orang-orang super besar semua gitu loh. Oke. Itu waktu masih pakai amulet Luang Puhong kan? Udah kalau yang Luang Puhong itu sampai yang di pabrik, tapi pas awal-awal terus ganti Kreba Mai Hung, sudah ganti kan jadi pakai amulet yang Kreba Mai Hung yang Koko rekomendasiin dulu kok. Oh iya. Terus akhirnya naik pangkat. Kreba Mai Hung 3 bulan aja naik pangkat sudah. Saya pun heran loh,
mari pakai kok langsung naik pangkat. Iya. Sudah naik pangkat. 3 bulanan itu ya? Iya, 3 bulanan. Nah, ada salah satu kata itu salah satu ngomong distributor ya. Dia itu pertama kali ketemu saya, ngobrol-ngobrol, lihat-lihat saya, terus kan di event tuh, dia ngomong langsung. Waktu itu atasan saya itu loudspeaker, kan ngomongnya itu loudspeaker biar gak ada apa namanya, biar gak ada kayak ini simpen-simpenan rahasia, nggak ada, dia nggak mau kayak gitu. Jadi dia loudspeaker, orang ini ngomong apa? Nah, dilala kok tiba-tiba si bosnya ini ngomong, lu tahu gak si A itu? Loh, kenapa si A? Kok tiba-tiba bahas si A gitu? Itu kinerja bagus tuh, itu bagus, itu bisa jadi gede tuh gini. Kok kayak aku maulah kalau misal keliling-keliling sama dia gitu. Jadi malah mintanya aku, bukan atasanku, padahal kan kalau levelnya bos kan mintanya sama atasan kan ya. Iya. Kok malah sama saya? Iya. Itu yang aku bingung. Kaget gue, loh kok bisa minta sama saya gitu. Terus akhirnya berapa kali ngomong, baru atas saya bilang, udah lu kerja di sini aja lah. Kayaknya lu cocok di sini. Dia merasanya lu bakal cocok di sini sih. Cobalah ajar udah. Akhirnya ya sekarang, jadi makanya waktu Koko minta tolong itu, saya belum bisa, bukan karena saya gimana, karena memang gak ada waktunya. Iya, sibuk ya. Iya, saya kan harus bagi waktu sama keluarga, sama sekarang kan juga ini sekarang udah ada pacar, sekarang juga kerjaan, jadi baginya susah. Keliling-keliling terus ini. Iya. Gitu. Memang kalau menariknya tuh waktu yang orang ngomong sama atasannya malah maunya sama kita ya. Nah itu tuh emang makanya saya sering banget kan komen di YouTube maupun di Instagram soal meta kan. Itulah maksudnya, karena buka semua dan metanya tuh bikin orang tuh nempel sama kita, jadi nggak mau ke yang lain gitu kan. Iya, dan uniknya kan kalau yang dari Global Mayhem 3 alam ya, 3 alam dewa, alam manusia sama alam bawah ya. Iya. Kalau cerita-cerita yang alam bawah itu nggak tahu kenapa ya aku ya, aku merasa sih kayak kapan lalu aku pernah cerita sama Kuku tuh loh, yang kacamata tiba-tiba rusak, padahal mau pulang naik apa itu, mau pulang naik motor ya, kalau saya mau pulang naik motor kan dari tempat saya di lokasi itu ke sana kan makan waktu 2 jam ya. Terus ternyata sudah di ngelewati satu kota. Satu kota itu ternyata kan kacamata saya rusak, kan saya nggak bisa lihat kan, otomatis kan kalau logika saya kayak kalau kacamata rusak nggak bisa naik motor dong, kan buram semua. Iya. Silinder saya tinggi, minus saya tinggi gitu. Iya. Aduh, ini nggak bisa nih. Ya udah akhirnya naik bis aja. Tapi kacamatanya udah nggak ada kan buram. Tapi kalau naik bis kan lebih aman gitu loh. Iya. Akhirnya naik bis. Nggak tahu kenapa bapak saya telepon tiba-tiba. Setelah kacamata rusak tuh, di kota situ tuh ada hujan badai loh. Hujan badai gede, maksudnya sudah besar banget gitu loh. Nah dari situ aku baru ngerti, ini mungkin maksudnya salah satunya tuh perlindungan juga dari perubahan hukum. Iya, kadang-kadang hal-hal buruk yang datang ke kita sebenarnya malah buat jaga kita. Iya. Contohnya yang aku bilang tuh loh, tiba-tiba dipindahin. Saya awal-awal mikir apa mungkin hal buruk ya? Ternyata enggak. Malah kalau saya nggak pindah, saya mungkin sekarang ya nggak dapat kenaikan pangkat, nggak dapat apa namanya, nggak dapat gaji lebih, terus nggak dapat pacar. Padahal dulu mintanya sama Global, udahlah Global, aku tuh males, kayak udah males lah main-main. Aku maunya itu dapat pacar, karena umurku juga ya udah mau mencapai kepala 3, dari aku pacar lah. Gitu. Dapat. Nah pacar yang aku dapat ini, dia kan jabatannya rendah banget, maksudnya rendah di salah satu lini usaha di bawahnya usahaku gitu. Maksudnya di bawahnya tempat kerjaku itu ada cabangnya lagi, tapi rendah gitu loh. Jabatannya cuma apa gitu loh. Tapi dilala kok, kan kalau aku kan nggak lihat background ya. Background terus pacaran. Ternyata ya ini nyamar gitu loh. Nyamar ya, gimana ngomongnya nyamar itu gimana ya, kayak dia itu ndak apa namanya, ndak kelihatan gitu loh. Ternyata ya anaknya pengusaha juga, dan pengusaha yang lumayan kuat juga. Oh, jadi kayak blessing in disguise ya.
Iya, kayak Jadi nggak dari luar nggak kelihatan, ternyata di baliknya besar gitu ya, kayak mutiara tersembunyi ya, lah. iya kaget gua. Iya, Kaget beneran kan. iya karena Setelah dia waktu dikasih pacaran berapa lama? dikasih jalan lah Iya, itu. dikasih jalan sama Kurba memang dikasih jalan gitu. Udah pacaran lama, dia bilang kayak, oh, aku kan bilang, kamu lulusan dari mana? Ternyata lulusannya tuh pertama ya udah menyangka. Kalau aku sih waktu itu kan mikir kan ini apa gitu loh. Kayak ini apa gitu kok. Kan ngapain gitu loh. Ngapain kamu kerja di sini? Katanya cuman cari waktu luang. Cari waktu luang. Iseng-iseng ya. Iya, karena dia sebenarnya kalau dia nganggur pun, kata dia ya, kalau aku nganggur pun sebenarnya ya cukup aja, ditunjukin, maksudnya kayak mutasi, dikasih lihat tiap hari, dikasih orang tuanya berapa gitu. Dan itu lebih kuat, lebih tinggi dari gaji yang dikasih gitu loh sama tempat kerja. Iya. Dia bilang gini, kalau aku tuh misalnya nggak kerja pun kayak bosen gitu loh, tiap hari kayak ngapain gitu loh, mending cari kegiatan lah. Gitu. Nambah kemampuan juga, ngasah otak juga, nambah pengetahuan juga ya. Betul. Jadi kayak ya itulah salah satu yang memikir mungkin karena amulet itu ya. Iya, amulet kan, Wayana. Iya, makanya kan amuletnya Kurba Mayhung itulah mantepnya, dibantunya dari alam dewa, alam manusia, alam spirit, tinggal kita pelimpahan jasa aja sebagai ucapan terima kasihnya gitu. Betul. Banyak banget kan orang-orang tuh yang mikir kalau ada ayam alam bawah itu wah mengerikan gitu. Padahal mah enggak, soalnya gini, alam bawah itu kan isinya spirit, arwah atau segala macam. Lihat dulu yang kayak gimana gitu. Ada juga mereka yang membutuhkan karma baik, makanya mereka membantu kita. Makanya kita perlu pelimpahan jasa lagi ke mereka sebagai timbal baliknya. Nah, orang udah terbiasa sama kebudayaan di kita nih lokal yang mana alam bawah itu kesannya kayak negatif banget kan, padahal mereka juga sama-sama makhluk menderita. Mereka butuh bantuan kita gitu. Terus kalau misalnya pelimpahan jasa ya kok. Iya. Saya ini kudu ngapain? Maksudnya kayak buat melimpahkan jasa. Misalnya gini, kita nih bersyukur nih, merasa bersyukur gitu ya. Misalnya kita mau amal kemana nih, mau itu ke panti ataupun ke orang yang kesulitan kita bantu gitu. Dalam hati kita bilang, semoga jasa kebajikan ini melimpah. Aku mendedikasikan jasa kebaikan ini kepada para guru. Misalnya sebut nih, kita pakai amulet siapa? Lung Pohong, Kurba Mayhung, serta semua makhluk yang membantuku sampai hari ini gitu. Semoga semua berbahagia gitu. Jadi kita berbagi kebahagiaan juga. Tapi kita sebelum kita melakukan itu, kita berbuat baik dulu. Misalnya kita nyumbang kemana nih, terus dalam hati ngucapin kayak tadi. Jadi kita balas jasanya lah gitu. Iya. Malah kayak gitu kan enak kan, aman kan, nggak ada kayak yang kayak orang-orang pikir kayak tumbal apa segala macam, nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Kadang kan kita udah dibantu ya kita bantu balik lah. Iya, timbal balik. Ya kan? Karena kan kayak seisi alam itu kita sama-sama sebenarnya. Ya. Dan lucunya tuh orang Indonesia tuh, orang sini ya. Iya. Itu lebih suka menuntut sih kalau menurut saya. Kalau dari kuku sering saya lihat di status WA itu loh. Iya. Kayak seringnya tuh kayak menuntut minta instan gitu loh. Itu yang saya menurutku. Loh, buktinya saya pakai itu keluar, maksudnya itu kan sebenarnya kan saya kayak udahlah nambah nggak apa-apa. Memang mungkin waktunya ya saya ini. Kayak saya merasa itu kayak ini panggilan gitu loh. Kok kayak ini amulet ini manggil saya. Saya ngerasa ada feeling di situ. Makanya saya nanya kuku kan. Saya kan jarang nanya kuku tentang suatu amulet kan. Iya. Nah, saya tanya. Terus kayak ada panggilan, ya udah gua maharin gitu. Terus akhirnya ya itu pun 3 bulan, nggak langsung kamu ini besoknya langsung dapat instan gitu, nggak bisa kan. Kita kan butuh doa. Iya. Amulet itu kan buat ngebus kan ya kok ya. Iya. Bukan dia langsung ngasih, enggak. Iya. Ngebus, sama tergantung lagi sama karma perbuatan juga lah. Iya. Karena kebanyakan di kita kan didiktenya begitu. Kebanyakan kayak istilah aja ada
take and give gitu ya. Padahal kan kalau di Indonesia di bahasa Inggris gak ada take and give, adanya give and take, memberi dulu baru menerima. Cuma memang kita udah kebanyakan tuh bertahun-tahun terbiasa menerima. Mungkin efek zaman penjajahan kali ya. Zaman penjajahan kita nggak bisa menghasilkan sendiri, kita hanya dikasih sama penjajah, cuma bisa menerima aja. Nah itu makanya sekarang kita lewat video ini kita harap dengan omongan bro tadi, bukan saya aja yang ngomong kan jadinya. Ya pastinya bisa bantu edukasi orang lah. Ya edukasi supaya orang juga lebih, oh iya ya saya harus memberi dulu baru menerima. Kalau enggak ntar berharap terus kita yang doing nothing, nggak ngelakuin apa-apa, gimana? Siapa yang mau ngasih kan gitu kan? Ya. Terus ada lagi yang lebih gila. Ini menurut saya gila sih kok. Gimana tuh? Ini apa? Masa tanya amulet ini bisa gak buat judi apa? Ini kan yang buat biksu, bukan? Iya. Maksudku ini buat biksu beda. Kalau lotre mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat judi kayaknya enggak deh. Kalau lotre itu kan beda ya, kalau sama judi ya. Iya. Cuman orang mungkin belum teredukasi sih. Iya, lagi pula kayak gitu kita pakai logika aja. Misalnya nih, kalau lotre di negara sebelah, negara tetangga kita Singapura, di sana kan legal pemerintah yang keluarin gitu, dan nomornya pun keluar. Ada juara 1, juara 2, juara 3, bahkan ada hadiah konsolidasi ya, kalau nggak salah, saya lupa. Iya. Itu ada berapa nomor gitu kan, itu yang hadiahnya. Jadi yang menang pun lumayan banyak. Ya walaupun nggak gampang ya, tapi lumayan banyak. Nah kalau kita kan pertama itu udah ilegal. Ya kita nggak tahu juga kalau dikerjain atau gimana kan, kita mana tahu. Nah yang dari sekian banyak orang pasang, yang keluar nomor cuma 1. Nah, dan yang saya highlight aku, kalau di Singapura itu kan itu bukan kerjaan utama aku. Iya. Iya kan? Itu bukan buat menghidupi dia, itu cuma sampingan aja, sambilan dia kayak ya udahlah, mungkin dapat gitu. Tapi kan mereka tetap kerja. Iya. Ya kalau kita nggak mau kerja, maunya enak ya susah aku. Iya. Ya kan? Kalau kita banyak yang mau mengharapkan hidup dari situ, susah kalau kayak begitu. Iya. Kayak kadang aku kayak kasihan gitu loh sama orang-orang kayak gitu, kayak bisa gak ini buat tebak nomor, tebak skor kayak gitu-gitu. Tapi menurut saya kayak bukan kayak gitu caranya. Kegunaannya tuh bukan kayak gitu. Ayo sadar. Makanya saya nggak rekomen apa-apa untuk mereka yang kayak gitu. Kenapa? Karena malah kalau saya bilang ini bisa, malah jadi menjebloskan mereka makin dalam lagi. Malah saya yang dosa nanti jadinya kalau bikin orang justru terjebak di situ. Itu kan lingkaran yang nggak bisa keluar, susah ya. Iya. Dan rezekinya orang itu kan nggak melulu dari hal seperti itu, bisa kan dibantu buat dari hal lain gitu loh. Iya kan? Iya. Begitulah. Ya kayak gitu. Terus kalau lagi ya pengalaman, jujur aku pengalaman banyak, sampai aku tuh kalau saya pribadi tuh bingung sampai mau ngomong apa ini bingung, karena banyak banget pengalaman bagus gitu, kayak bisa ketemu sama bos-bos gitu, kayak lebih disukain kayak gitu. Itu lebih banyak ke meta sih kalau saya. Iya. Meta. Terus tiba-tiba dikasih jam. Aku pernah ngomong ke Guga, dikasih jam sama teman saya pas saya ulang tahun tuh, dikasih jam. Padahal nggak pernah. Seumur itu nggak pernah dia ngasih kado loh. Kok tiba-tiba ngasih kadonya jam. Iya. Itu baru setelah mahar itu berapa hari itu ya? Nggak sampai seminggu kok udah dikasih jam. Nah, ya saya nggak berharap sih, cuman kaget gitu. Mau kirimin, kamu suka ini atau ini, misalnya jam ini atau jam ini. Aku bilang jamnya juga mereknya juga bukan abal-abal. Aku pernah nunjukin ke Koko kan fotonya. Terus ini jam bukan abal-abal gitu loh. Terus kayak aku kira ini maksudnya apa? Terus aku bilang kalau aku pribadi ya mungkin dia mau beli jam. Di pikiranku dia itu mungkin mau beli jam, minta pendapatku. Terus aku bilang, aku suka yang warna hijau ini, bagus ini warna hijau. Terus dia bilang, ya udah yang hijau ya. Ya udah kamu tunggu ya. 3 hari kemudian aku kirim. Bayangin, beneran dapat. Iya, rezekinya ya. Rezekinya nggak kemana-mana lah. Nah itu menariknya, kadang orang waktu nanya amulet yang ini manfaatnya apa, saya bilang meta. Terus dia bilang kan meta doang kata dia. Saya langsung garuk-garuk deh kalau ketemu yang begitu. Kenapa? Dia belum tahu meta itu ujungnya bisa kemana-mana. Iya. Loh, justru kan
Justru kan dulu ada cerita kayak ini kan, gara-gara Meta, raja pun bisa ngasih mahkotanya buat rakyatnya, gara-gara Meta. Satu rakyatnya dikasih mahkota, karena ya Metanya kuat orang itu. Ya Meta itu bisa kemana-mana kok, bisa ke perlindungan, bisa ke rezeki, bisa kemana pun. Kalau aku cari amulet ya mesti cari Meta dulu. Gak mungkin akan jalannya dibuka kalau Metanya nggak keluar. Betul. Benar nggak? Sebenarnya kayak usaha pun bisnis sama. Meta tuh penting banget. Makanya kalau kayak blessing itu paling penting juga pertama Meta dulu. Meta, buat yang belum tahu, Meta tuh cinta kasih ya. Ya, Meta tuh cinta kasih, teman-teman. Gila pengalamannya. Pasti nih, tadi kan secara garis besar, secara detail-detail pasti lebih banyak lagi ya. Lebih banyak sih, kayak sehari-harinya. Kayak dari ini mau cerita sih. Kayak ini kan yang gue cerita sama pacaran gitu, sama ya nyamar lah, terus ngobrol-ngobrol, udah lanjut berapa bulan gitu ngobrol-ngobrol, dia tiba-tiba ngomong sama saya juga nggak paham, biasanya anak ini kan nggak mau yang kayak gitu, dia ngomong, atau kita buka toko aja ya, mamaku mau buka toko katanya, nanti malah mama sebelum itu kan mamanya sudah memang nggak tahu ya, nggak pernah ketemu, memang udah hampir setengah tahun lebih lah kan nggak ketemu sama mamanya. Mungkin mamanya sibuk sih, kayak di Singapura apa, tapi kan WA sama saya juga gitu. Terus mamanya bilang sama dia cerita ke saya kayak, kamu kalau nggak mau ngurusin ini toko-tokoku ini, apa usaha-usahaku nggak mau kamu urusin nih, aku lempar aja ke pacarmu gitu. Jadi lemparnya ke aku, suruh aku ngurusin. Sampai kayak gitu loh. Udah nggak usah kerja lah di tempat kerjanya, ngapain? Kalau kerja di kantor ujung-ujungnya nanti kalau sudah menikah kan juga lanjutin usaha gitu. Jadi kayak aku, dan ini lucunya, ini anak satu-satunya kok. Anak tunggal. Jadi otomatis kan semua usahanya usahanya itu jadi ke dia gitu, dan aku juga ikut bantu gitu loh. Jadi kan itu juga salah satu kita gitu loh. Betul. Seneng banget. Terus agak ragu juga, bukan awalnya pacaran sama ini kan agak gimana ya, kayak aduh gimana ya, agak ragu juga kan. Bawain ke papa dulu lah, papa cocok atau enggak. Papa lihat, papa kan orangnya bisa baca ya. Papa itu orangnya bisa baca, ada bakat-bakat gitu kan. Oh katanya bagus gitu. Dari kalau kita orang Chinese kan lihat juga sionya bagus, dilihat weton gitu, weton Jawa, coba bagus juga. Jadi ya udahlah jalan sama ini, cocok gitu loh. Dan ya kedua keluarga sudah ya oke gitu. Kalau mamanya sih belum ketemu langsung. Kalau ketemu langsung mungkin ya beda lah. Maksudnya bisa lebih dekat gitu loh. Cuman mamanya udah ada naruh kayak, udahlah pacarmu aja ikut bantu gitu loh. Ngapain kamu aku juga, dia bilang kan, aku juga udah sibuk terus gitu loh. Terserah kamu mau kayak gimana. Terus akhirnya dia bilang, aku mau bikin usaha lah. Dia bilang gitu. Kata mamanya, kalau usaha ya nggak apa-apa, aku modalin. Nanti buat kamu sama pacarmu lah, buat hidup aja nggak apa-apa katanya. buat kita, kamu mau jajan mau apa ya lewat usaha itu. Aku juga tetap ngirim jajan, tapi kamu tak tambahi, jadi biar kamu sekalian belajar gitu loh. Iya betul. Itu efeknya sampai ke calon mertua juga ya, Metanya ya. Iya, sampai calon mertua. Makanya kan kayak dia bilang, aku udah yakin nih, aku mau bikin gitu. Cuman ya minta doanya aja. Ini ada rencana berapa bulan lagi lah, memang pasti kita ada kok satu buat tes pasar dulu usahanya ini. Ya, minta doanya aja ya kok ya. Semoga lancar. Semoga dilancarin dan langgeng juga. Amin. Itu udah kayak di cerita sinetron ya, bisa nyamar kerja gitu ya, kayak cerita FTV. Iya. Nah, aku sampai bingung kok. Karena awalnya dia kan bisa aja kan, dia ini orangnya ngomong besar ya. Cuman ya gimana mau ngomong besar, setiap makan makanan yang harganya mahal dia juga bayarin aku juga gitu loh. Jadi kan kalau orang nggak sampai, maksudnya kalau kita lihat ya, ngomong gaji, kan kita bisa hitung lah gaji keluar berapa. Dia sekali makan aja bisa
misalnya sama saya ya, sekali makan tuh bisa sampai seperempat gajinya, bisa sampai setengah gajinya gitu loh. Kalau sekali makan, kalau memang pengen makan, kan kita bisa hitung dia pengeluarannya apa aja kan. Iya. Kalau secara logika ya, kok. Iya. Nggak mungkin kan, kalau kerjaan tambahan apa orang setiap hari sama saya kok. Iya. Ya kan? Kayak kerjaan tambahan apa gitu loh. Jadi kan ya udah gitu loh. Kerjaan tambahannya apa gitu. Ternyata ada sawit, ada ini, ada itu, kan kita nggak ngerti gitu loh. Iya. Banyak ya. Berarti low profile ya. Saya tuh kaget. Low profile banget sih. Dan aku memang, kalau saya memang berdoanya tuh minta yang ya udah, yang maksudnya yang nggak muluk-muluk lah, nggak orangnya nggak mau, nggak apa namanya, yang bisa bareng-bareng berjuang sih. Waktu itu aku bilang sama Kurba Maihung, minta tolong dong carikan aku yang benar-benar berjuang, mau berjuang sama saya, yang bisa mensupport apa yang saya mau. Terus doa mimpi tuh Kurba Maihung ada di mimpi, senyum. Wah, ini mungkin ini bisa jadi ini pertanda nih. Nah, selang 2 minggu dia masuk kerja. Iya. Dia masuk kerja, saya berangkat, ada event apa gitu, saya berangkat kan. Dia masuk kerja kan. Awalnya kan nggak ini. Terus waktu sudah pulang, saya kan biasanya mampir ke tempat kerjanya. Kayak, loh, kok kayak tertarik ya sama dia, nggak tahu kenapa ya. Iya. Gitu, kok tertarik. Akhirnya ya udah gitu loh. Itu kalau mimpi ya, mimpi ketemu biksu, apalagi biksunya yang level suci, biasanya kayak master kayak Lung Pohong, Kurba Maihung, pokoknya yang holy gitu deh, yang tingkat tinggi punya. Itu biasa tuh pertanda bagus, ada peruntungan bagus yang bakal datang, entah itu bisa rezeki dalam bentuk keuangan, bisa juga rezeki dalam bentuk ya kayak tadi berupa cerita pasangan gitu kan. Nah itu kan beda-beda deh. Pokoknya itu pertanda sebenarnya. Kayak kemarin juga ada customer mimpi didatengin Lung Pohong. Dia ternyata dia gak lama setelah itu diterima kerja, tapi lucunya dia itu di interview langsung level direksi. Padahal dia bilang boro-boro biasanya yang kayak gitu kan nggak pernah sampai ke sana, dan dia diterima. Dia kaget. Ya, Lung Pohong itu kalau saya lihat ya, kalau dari foto senyumnya itu memang beda sendiri. Senyumnya itu memang bawa hoki gue. Iya, dahsyat banget ya. Dahsyat itu. Itu kita lihat foto aja itu dahsyat. Iya, banyak kok orang yang bilang, saya lihat foto Lung Pohong aja, aduh kayak hati adem katanya. Seneng liatnya katanya. Betul. Kayak bikin seneng gitu, nggak tahu kenapa. Memang metanya, walaupun ini orangnya kan sudah capai paripurna, kita lihat aja sudah kayak, kita lihat fotonya orangnya udah nggak ada kan, udah nggak bisa bantu tapi dia masih bisa bantu dari atas kan. Kita lihat aja kayak, aduh, itu ya memang kuat sih, metanya itu kuat banget. Ya bayangin aja sampai binatang aja yang kayak binatang buas kayak ular aja bisa tunduk sama dia, maksudnya bisa kayak bisa dia karena merasa nyaman, merasa aman. Iya, karena ngerasa nyaman sama dia gitu loh. Itulah makanya nanti kenapa? Nanti kalau toko ini udah jadi, aku kan udah cerita juga sama Dian. Nanti kalau toko udah jadi, aku mau ini mahar satu lah yang khusus taruh di tempat usaha buat rezeki juga. Nangkwak mungkin ya. Nangkwak yang gendut tuh loh. Itu bagus. Itu sekarang lokasinya di mana? Di kota mana tokonya tuh? Rencananya? Di kota yang sama yang aku tinggalin juga. Yang M itu? Yang M itu. Oh, nantilah mampir lah kalau lagi ke sana. Di sana boleh emang pengen jalan-jalan juga, udah lama nggak jalan liburan. Boleh ku. Saya kalau kuku mampir nanti saya ajak jalan-jalan lah. Waduh, mantep. Sekalian ngobrol-ngobrol nanti ya. Betul. Sudah lama kan nggak ketemu. Aku juga cerita kan, kadang anak ini kan kadang kan bareng-bareng sama aku setiap hari loh. Kadang kan tidur juga bareng aku. Maksudnya tidur itu bukan kayak hal yang kayak gimana lah ya. Cuman dia kadang tinggal bareng gitu loh. Iya. Kadang kan aku pakai kan. Kadang kan dilihat kayak, ini apa? Kalau ngapain ya? Aku bilang ini dikasih sama orang. Aku bilang. Iya. Nggak berani ngomong ini siapa gitu. Ini apa gitu loh. Iya. Cuman ngomong, ya ini gak dikasih lah sama temen, aku bilang. Nantilah kalau ada waktu kamu mau tanya-tanya bisa sama temenku gitu, aku bilang gitu. Oke. Ya rencananya nanti kalau
ada itu aku mau maharin nangku aja, tapi nggak janji, aku masih belum tahu kan. Iya, gampang itu nanti. Ya, aku berdoanya sih semoga ini cepet lah. Soalnya aku juga kayaknya udah cukup lah di tempat kerja ini. Saya udah dapat link banyak banget. Linknya, dan linknya itu bukan sembarangan, bos-bos semua. Jadi kayak udah gampang lah. Iya, kayak buat terjun ke bisnis itu dipermudah banget gitu loh. Iya. Emang gitu. Yang penting itu adalah yang buka jalan sih. Dan sejauh ini yang udah didapetin yang tadi bro cerita itu ya udah bener-bener sebuah fondasi yang kuat. Jadi kedepannya tinggal maintainnya aja. Iya, tinggal maintain aja. Waduh, gitu. Mantap sharingnya kali ini. Padahal terakhir podcast kapan ya kita ya? Itu aja udah saya udah emes loh. Sekarang lebih wow lagi nih. Iya, kayaknya memang kalau aku mikir kayaknya memang cocok sih. Iya. Kayak nggak gini, kadang tuh orang itu kayak mikir kayak aku mau yang ini, aku yang nggak bisa. Kadang tuh kayak dulu kan waktu pertama kali aku nggak percaya, saya kan orangnya skeptis ya, nggak percaya sama hal beginian ya. Iya. Ya kayak mikir pas jatuh itu kayak, aduh, uangnya segini ya. Akhirnya nunggu gajian dulu kan. Ingat gak aku waktu mau beli pertama kali yang mau maharin yang Lumpuhung ya. Iya. Aku kan harus gajian dulu baru itu. Aku bilang sama kuku, aku tunggu gajian lah nanti baru bisa mahar yang ini. Tapi pun nggak minta aku mau yang ini, enggak. Aku kan mesti kayak kok ini rekomendasinya apa gitu. Kadang-kadang kan orang langsung aku maunya yang ini, soalnya ini kayaknya bagus, tampilannya keren, kayak ada emas-emasnya. Iya kan, kayak mewah gitu kan. Padahal belum tentu kan amulet itu kita lihat dari hal seperti itu gitu loh. Kadang kan waktu itu kami kamu pakai amulet ini aja bro, ini bagus. Waktu itu kunpen Lumpuhung. Iya. Itu yang awal buka semuanya ya. Itu buka semuanya sih itu. Memang Lumpuhung baik banget. Iya. Saya jadi kayak dari itu udah naik, udah ada dana lagi tuh buat maharin yang lebih bagus. Mikir, aduh. Sebenarnya sih kalau dana ya kita ngomong dana ya. Kita kalau ngomong dana ya nggak bisa ada patokan. Iya. Gitu. Kalau memang udah dipanggil ya pasti dananya pasti disediakan gitu. Ada. Karena bukan kita yang memilih, tapi mereka yang memilih. Iya, amulet juga milik kita gitu. Lumpuh yang milik kita gitu loh. Kayak mikir kayak ini kayaknya bagus ini. Kayak gimana ya, kayak mau banget gitu loh, kayak wah ini kayaknya ini nih. Tapi tanya dulu kan, ini apa? Kok bentuknya unik kayak gini-gini. Oh ini wayana gitu. Wayana kan bentuknya aduh kok papa saya kan orangnya bisa Mandarin ya. Itu aja ini bapak saya tanya ini apa, kayak tutup botol minyak buat oles gitu. Ya kan ada pialanya gitu. Kan kayak ini apa, kan ada pialanya kan, pakai tulisan Cina. Ini kan botol minyak oles. Aku bilang jangan salah, ini kekuatannya bagus nih, walaupun kecil ya. Dia kan kecil kan, orangnya kecil. Aduh kalau kecil kekuatannya nggak kuat gitu. Itu kecil, cuman taruh di botol minyak oles. Iya. Kalau soalnya bayangin bisa ditempel gitu supaya nggak jatuh, supaya nggak hilang. Iya, bayangin aja impactnya segede itu gitu loh. Iya. Ini kebetulan banget nih, kemarin juga ada yang lagi nanyain ke Rubah Mayhung punya. Nah sekarang pas banget kita lagi podcast. Ntar kalau yang bersangkutan denger, wah tambah semangat nih ngambil amulet ke Rubah Mayhungnya. Yang kemarin saya baru post tuh, yang ada gumantong sama sipengnya. Iya, kalau kita udah merasa itu panggilan dari Rubah Mayhung, ya kenapa enggak lah? Iya. Ya kan? Iya. Kita kan juga ini bagus loh. Yang amulet yang ini bagusnya kenapa? Kita juga selain dapat rezeki, selain dapat meta yang kuat dulu lah, meta yang kuat, rezeki, perlindungan, kita juga ibaratnya kan membantu ini apa namanya, membantu spirit juga ya kan? Iya. Spirit untuk supaya mereka segera, kalau spirit itu udah mencari sudah bagus, kita kan pun dapat karma yang lebih bagus lagi gitu loh. Iya, betul banget. Gitu. Oke deh, udah setengah jam nih. Nanti kasihan yang denger, mungkin gitu dulu deh. Iya boleh. Nanti kalau kedepannya kita ada cita-cita lagi, kita kontakkan lagi. Bisa Pak, bisa. Oke. Ini kan dia minta doanya itu aja lah, yang toko itu lah. Iya, semoga langgeng juga sama pasangannya, happy, tokonya juga laris, rame, ya maju terus. Amin. Ya, dadaku. Oke, makasih ya. Makasih, Ko. Waktunya. Makasih, Ko, Kamsia. Ya.
Kurang lebih itu cerita dari customer kita yang sudah mengalami keajaiban dengan amulet Kruba Maihung dan Lung Puhong. Sebenarnya tadi sempat ngobrol lanjutannya ada, cuma akan diupdate lagi nanti deh kalau ada podcast podcast berikutnya ketika dia mau curhat lagi. Karena tadi ternyata banyak banyak lagi cerita-ceritanya tambahan, tapi nggak sempat kerekam lagi di podcast. Mungkin kedepannya kita bakal update lagi di podcast berikutnya. Kita juga ada rencana untuk ngobrol lebih panjang lagi ke depannya karena katanya banyak sekali keajaiban ataupun bantuan-bantuan yang dirasakan dalam kesehariannya. Oke, mungkin gitu dulu. Terima kasih banget buat teman-teman sudah subscribe, sudah komen, sudah like, sudah datang di sini untuk dengerin cerita-cerita kita. Kedepannya kita akan update lagi segala sesuatunya di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan nyalain tombol loncengnya.